Di antara ciri-ciri orang munafik yang pertama adalah suka berdusta, suka berbohong, atau suka menipu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-9. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Jadi orang munafik itu sukanya berdusta, sukanya melakukan kebohongan, sukanya menipu. Ketemu saudaranya, ia menipu. Ketemu kerabatnya, ia menipu. Ketemu sahabatnya, ia menipu. Ketemu siapapun, ia menipu. Saking seringnya ia menipu, bila seandainya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu memiliki warna, mungkin warna pelangi sudah terlalu pucat dibandingkan dengan kebohongan yang mereka lakukan. Saking sukanya berbohong, mulutnya udah kayak comberan. Makanya saya tuh pingin nanya sama orang kayak gitu, itu mulut apa comberan? Kok banyak banget sampah berkeliaran? Yang menjadi pertanyaannya sekarang, kenapa orang munafik suka berdusta? Kenapa orang munafik suka berbohong? Kenapa orang munafik suka menipu? Allah langsung kasih jawaban dalam ayatnya, wa ma yash'urun, yaitu karena mereka tidak sadar. Jadi alasan kenapa orang munafik suka berdusta, suka berbohong, suka menipu, karena mereka tidak sadar. Tidak sadar bahwa ketika mereka menipu Allah, ketika mereka menipu orang-orang yang beriman, sebenarnya ia tidak sedang menipu siapa-siapa. Justru sebenarnya mereka sedang menipu dirinya sendiri. Namun karena ketidaksadarannya orang munafik, ketika ia menipu Allah, ketika ia menipu orang yang beriman, ia menganggap bahwa dirinya telah berhasil menipu Allah dan telah berhasil menipu orang yang beriman. Sehingga ia menganggap bahwa dirinya pintar, bahwa dirinya tahu. Ketika ia menganggap bahwa dirinya pintar, menganggap bahwa dirinya tahu, maka ia akan menganggap orang yang ia tipu itu bodoh. Ia akan menganggap bahwa orang yang ia tipu itu tidak tahu. Padahal yang bodoh itu dia, yang tidak tahu juga dia. Dia tidak sadar akan kebodohannya. Dia tidak sadar akan ketidaktahuannya. Bahkan ia tidak sadar bahwa dirinya sedang berada dalam kegelapan. Ia menganggap orang lain bodoh, padahal dia sendiri yang bodoh. Ia menganggap orang lain tidak tahu, padahal dia sendiri yang tidak tahu. Ketika ia tidak tahu, tetapi ia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu, sehingga ia menganggap bahwa dirinya paling tahu, maka ia tidak akan pernah mencari tahu. Ketika ia tidak mau mencari tahu, maka ia tidak akan menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Sampai ia tidak menyadari bahwa kebohongan itu merupakan kegelapan. Orang yang tidak sadar, ketika dirinya dalam kegelapan, maka ia tidak akan pernah mencari cahaya. Karena ia telah menganggap bahwa kegelapan itu adalah cahaya. Sedangkan orang yang sadar bahwa kegelapan itu merupakan kegelapan, maka ia pasti akan mencari cahaya. Namun karena orang munafik itu tidak sadar
bahwa kebohongan itu merupakan kegelapan, maka ia menganggap bahwa kebohongan itu adalah cahaya. Mereka menganggap bahwa kebohongan adalah kebenaran, sehingga ia tidak mau menjadi orang yang jujur, karena ia menganggap bahwa kejujuran merupakan kegelapan, bahwa kejujuran merupakan kebodohan. Jadi intinya apa? Intinya, siapapun orangnya yang suka berdusta, apapun kelompoknya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, sekaya apapun hartanya, sebesar apapun pengaruh hidup di masyarakatnya, bahkan seluas apapun ilmu pengetahuannya, ketika ia suka berdusta, maka ia adalah termasuk golongan orang-orang yang munafik. Karena orang yang beriman itu tidak mungkin melakukan kebohongan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat 16 ayat ke-105. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan itu hanyalah orang yang tidak beriman, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa semua kebohongan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang munafik. Berarti semua orang yang beriman tidak akan mungkin dan tidak akan pernah melakukan yang namanya kebohongan. Tapi awas, hati-hati, karena bisa jadi orang munafik itu merupakan orang yang pintar. Karena tidak mungkin orang berani menipu, orang berani berbohong, orang berani berdusta kalau dia tidak pintar. Nah, berarti jelas ya bahwa orang yang suka berbohong itu adalah orang yang pintar. Setuju? Ya benar. Orang yang suka berbohong itu adalah orang yang pintar. Pintar apa? Yaitu pintar menipu dirinya sendiri. Allah saja selaku Tuhannya ia tipu, diri sendiri saja ia tipu, apalagi orang yang ada di luar dirinya. Dan yang menjadi lucunya, orang munafik itu apabila mereka berdusta, apabila mereka berbohong, yang menjadi target kebohongannya itu cuman ada dua. Yang pertama adalah Tuhannya sendiri, yaitu Allah. Dan target yang kedua dari kebohongannya itu adalah orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana cara mereka menipu orang yang beriman? Tentunya ia akan berkamuflase seakan-akan ia seperti orang yang beriman. Ia akan merubah pakaiannya agar seperti orang yang beriman. Ia akan merubah kata-katanya supaya terdengar seperti orang yang beriman. Ia akan mengubah gaya hidupnya agar seperti orang yang beriman. Dan ia akan menempelkan atribut-atribut keimanan supaya orang lain percaya bahwa ia adalah orang yang beriman. Pertanyaannya sekarang, banyak gak yang kayak gitu? Penipuan syar'i. Menipu dengan cara syar'i. Pakaiannya bagus, pakai sorban, pakai peci, pakai imamah, pakai jubah putih. Kalau ngomong pakai dalil agama, dikit-dikit neraka, dikit-dikit surga. Tapi di dalamnya justru ia sedang membodoh-bodohi umat.
dengan cerita-cerita yang dia bikin sendiri, supaya orang yang mendengarnya merasa kagum, orang yang mendengarnya merasa terpukau dengan cerita-cerita yang ia bikin sendiri. Dan ia akan mengemis-ngemis penghormatan agar orang yang mendengarnya menghormatinya, yang orientasinya adalah harta dan kehidupan dunia. Bahkan mereka mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulnya, bahwa hanya kelompoknya lah yang paling benar, hanya kelompoknya lah yang paling superior, sehingga ia menginjak-injak kelompok yang lain yang dianggap berbeda dengan kelompoknya. Pertanyaannya sekarang, banyak gak yang kayak gitu? Banyak kan? Dan yang jadi anehnya, orang yang mendengarkannya pun mau aja gitu dibodoh-bodohi, percaya saja tanpa menggunakan daya akalnya. Ngakunya iman tapi daya akalnya gak dipakai. Tapi sebenarnya sih bukan salah mereka yang membodohi, bukan. Tapi salah mereka yang bodoh, dan salah mereka yang mau dibodohi. Tapi sebenarnya orang yang membodohi dan orang yang dibodohi itu kedua-duanya sama-sama tidak beriman. Lah kok bisa gitu? Kan jelas dalam ayatnya juga. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ketika mereka menipu Allah dan menipu orang yang beriman, sebenarnya ia sedang menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Kan gitu dalam ayatnya. Berarti pertanyaannya sekarang, jadi Allah itu tertipu gak? Enggak kan? Allah terbodohi gak? Enggak juga. Orang yang beriman tertipu tidak? Tidak juga. Orang yang beriman terbodohi enggak? Ya enggak. Berarti siapa yang tertipu? Siapa yang terbodohi? Ya dirinya sendiri. Yang menipu dan yang tertipu sebenarnya dirinya sendiri. Yang bodoh, yang membodohi dan yang dibodohi sebenarnya dirinya sendiri. Gitu aja kok susah. Simpel kan? Sekali lagi, jadi yang nipu itu siapa? Dia. Yang tertipu juga dia. Jadi yang nipu dan yang tertipu hanyalah dirinya sendiri. Dan hakikatnya ketika mereka menipu orang-orang yang beriman, sebenarnya ia sedang menipu dirinya sendiri. Dia sedang menambah penyakit, dia sedang mengundang penyakit, dan dia sedang mengumpulkan penyakit-penyakit ke dalam hatinya. Sebagaimana yang Allah firmankan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi orang munafik itu sebelum ia berdusta sebetulnya udah ada penyakitnya, dan Allah akan menambah penyakit ke dalam hati mereka disebabkan mereka berdusta. Semakin banyak berdusta, maka semakin banyak juga penyakitnya. Allah bukan hanya menambah penyakit saja kepada mereka, Allah juga berikan azab yang pedih kepada mereka. Karena dengan kesombongan itulah akan menghasilkan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang sudah lama.
Dan setiap kebohongan yang ia ucapkan adalah kontribusi yang semakin membuatnya jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, dan jauh dari orang-orang yang beriman. Intinya apa? Semua kebohongan yang ada di muka bumi ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tapi kebohongan yang ada di muka bumi ini hanya dilakukan oleh mereka yang tidak beriman, yaitu orang-orang munafik.